Selamat selamat pagi teman-teman. Em, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Cuma tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom ini tidak akan saya ulas secara mendetail karena memang jumlah pertemuannya ini tidak cukup kita bahas cuma satu pertemuan saja. Jadi em, saya hanya mengulas tentang garis besarnya saja. Nah sebelumnya saya minta maaf kalau audionya kurang bagus karena memang tidak mendukung sebenarnya untuk perekaman seperti ini, tapi saya mengharapkan kalian bisa tetap um, mempelajarinya begitu ya. Nah teman-teman, kita akan mulai. Saya sedikit mengulas saja tentang materi di sebelumnya, di materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Jadi saya bahas secara singkat. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke 5 kingdom itu seperti apa. Nah kita akan mulai uh, dari tujuannya dulu teman-teman. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk bisa menjelaskan apa sih yang menjadi dasar penggolongan makhluk hidup di dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan yang kedua adalah menggolongkan berbagai contoh-contoh makhluk hidup bahkan yang ada di sekitar kita begitu ya ke dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, sebagai pendahuluannya dan ini juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita hanya review sedikit begitu ya. Coba perhatikan kedua gambar ini. Um, mengapa sih kedua produk ini perlu dikelompokkan? Ya, jawabannya adalah karena untuk bisa mengidentifikasi begitu ya. Kalau misalnya kamu ke swalayan, toko swalayan ataupun supermarket, kalau misalnya kamu belanja, kamu akan melihat produk-produk itu dikelompok-kelompokkan gitu ya. Produk shampoo ini akan mungkin dicampur begitu ya dengan sabun contohnya. Jadi buat apa sih diklasifikasikan atau dikelompokkan? Itu sebenarnya untuk mempermudah kita teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat satu objek, bagus itu memang dikelompokkan ya, daripada contohnya kalau misalnya buah-buahan itu yang gambar sebelah kiri ya dicampur-campur. Misalnya kamu mau uh, beli buah anggur tapi di sana ada buah-buahan yang lain, maka kita akan kesusahan gitu ya untuk mencari apa yang menjadi um, target kita gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi tujuan dari klasifikasi ini adalah atau pengelompokan adalah untuk mempermudah kita untuk um, khususnya di materi ini adalah untuk mempelajari gitu ya. Nah seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sistem klasifikasi ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak taksonomi, yaitu adalah Carolus Linnaeus ya. Carolus Linnaeus membagi-bagi makhluk hidup berdasarkan tingkatan takson dan kita masih pakai sampai sekarang begitu ya. Sistem klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Carolus Linnaeus ini ya. Kamu bisa lihat untuk takson tumbuhan dan takson hewan ada di sini gitu ya, sama-sama dimulai dengan kingdom dan diakhiri oleh spesies ya. Semakin uh, tingkatan takson ini semakin ke bawah, maka perbedaan cirinya itu semakin khusus ya. Kalau misalnya kingdom itu adalah perbedaan ciri yang secara umum atau persamaan ciri begitu ya, persamaan ciri secara umum. Sedangkan kalau misalnya spesies, maka itu adalah persamaan ciri makhluk hidup secara khusus. Nah, ini seperti yang saya udah jelaskan di minggu lalu, bahwa sebenarnya tomat dengan terong itu punya tingkat kekeluargaannya itu atau persamaan mereka secara spesies itu persamaan antara tomat dengan terong itu berada sampai tingkat genus saja teman-teman ya. Tomat punya genus atau marga Solanum, terong juga punya marga Solanum. Tetapi apa sih yang membedakan antara terong dengan tomat ya, yaitu adalah di jenis spesiesnya gitu ya. Nah ini saya nggak bahas lagi teman-teman. Sama juga dengan ini teman-teman, itu tadi contoh untuk tumbuhan, ini adalah contoh untuk hewan. Kalau kita lihat simpanse dan juga orangutan, persamaan mereka itu sampai tingkat famili saja atau sukunya saja. Tetapi mulai dari marga mereka sampai ke tingkat spesies, mereka itu berbeda gitu ya.
teman-teman seharusnya kalian sudah mempelajarinya di kelas 7 waktu itu ya, yaitu adalah tentang penamaan pada makhluk hidup yang kita kenal dengan binomial nomenklatur. Ya, binomial nomenklatur ini artinya penamaan sistem tata nama ganda, ya, penamaan dua nama pada makhluk hidup. Ya, itu aturannya sudah ada 4 ini teman-teman. Yang pertama harus ditulis atau digunakan bahasa Latin gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kata pertamanya menunjukkan marga dan kata yang kedua menunjukkan spesiesnya. Yang ketiga takson ordo pada umumnya berakhiran ales, sedangkan pada hewan tidak selalu ya. Kemudian sebenarnya yang membedakan antara genus dengan spesiesnya itu adalah dari cara penulisan juga teman-teman ya. Genus itu selalu diawali dengan menggunakan huruf besar, sedangkan kalau spesies menggunakan huruf kecil ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kalian lihat untuk pepaya itu nama latinnya adalah Carica papaya gitu ya, dan genusnya ditulis dengan C besar, sedangkan yang papayanya itu sebagai menunjuk pada spesiesnya itu ditulis dengan huruf yang kecil gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, Nah, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom ini ya. Sistem 5 kingdom ini sekali lagi ini yang membedakan antara satu kingdom dengan kingdom yang lain itu karena adanya perbedaan cirinya mereka gitu ya. Nah, 5 kingdom itu dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sebenarnya awal-awal seperti yang sudah saya jelaskan itu kingdomnya hanya dibagi atas 2 saja waktu itu ya, antara hewan dan tumbuhan. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, jadi perbedaan antara makhluk hidup ini semakin ditemukan semakin berbeda begitu ya, sehingga akhirnya dikelompok-kelompokkan lagi yang menjadi 5 kingdom ini gitu ya. Oke teman-teman, saya akan memulai dengan kingdom Monera terlebih dahulu. Oke ya, kingdom Monera teman-teman. Dari ciri-cirinya sudah tertulis di sini teman-teman. Ini hanya ciri umum saja sebenarnya. Kalau mau pelajari lagi lebih lanjut ini banyak banget sebenarnya gitu ya. Nah, kita mulai dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kingdom Monera ini adalah hanya terdiri dari satu sel saja atau bersel satu. Beda ya dengan kita manusia, kita punya sel itu banyak banget ya, mulai dari sel-sel epidermis kita ya, kemudian sel darah aja udah banyak banget gitu ya. Kemudian sel-sel di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk reproduksi ya, kemudian sel-sel saraf. Jadi banyak banget kalau kita. Nah, sedangkan kalau kingdom Monera ini cuma satu saja gitu ya. Nah, sebelumnya kingdom Monera ini teman-teman, itu Monera sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, yang bahasa Yunaninya adalah Moneres ya. Kalian bisa siapkan catatan kalian untuk ini ya, Moneres yang artinya tunggal gitu ya. Kemudian ciri yang kedua adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokaryotik ya. Jadi kingdom Monera ini inti selnya itu tidak punya membran gitu ya. Beda dengan kita manusia punya, ataupun tumbuhan itu punya membran pada sel pada intinya gitu ya. Sedangkan yang ketiga adalah memperoleh makanan dengan cara heterotrof ya. Heterotrof atau mencari makan itu dengan cara membusukkan ya, atau juga parasit kepada inang. Nah, Monera ini
ini sebenarnya dikenal dengan nama lain adalah bakteri, gitu ya teman-teman. Jadi yang termasuk dalam Monera ini adalah bakteri. Nah, selanjutnya teman-teman, Kingdom Monera ini nggak saja tambah di sini ya teman-teman, tapi kamu bisa lihat dari contoh gambarnya ini ya. Contoh dari Monera itu adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Kalau bakteri sendiri ya, itu bentuknya bentuknya itu bervariasi teman-teman ya. Ada yang berbentuk yang namanya basil. Basil itu artinya batang, yang berbentuk batang teman-teman, kayak begini biasanya. Kemudian bentuk lain daripada Monera adalah bulat atau dikenal dengan ya, berbentuk bulat atau dikenal dengan atau nama lainnya adalah kokus ya, berbentuk bulat atau kokus, dan juga ada yang berbentuk spiral. Nah, itulah. Oke ya. Jadi ini adalah ciri umumnya begitu ya daripada Monera. Nah, Monera ini dibagi atas dua tadi ya, bakteri dan juga ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Nah, nanti di di SMA kalian akan lebih lanjut mempelajari ini lebih dalam lagi. Nah, kemudian reproduksi daripada bakteri ya biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama aseksual dan juga seksual ya. Kalau reproduksi aseksualnya itu adalah pembelahan binar atau membelah diri ya, itu contoh daripada reproduksi bakteri ya. Sedangkan kalau reproduksi seksualnya ya, itu melakukan yang namanya rekombinasi genetik ya. Kombinasi genetik ini ada ada 3 metode. Yang pertama adalah transformasi ya. Yang kedua adalah konjugasi gitu ya. Yang ketiga transduksi namanya ya, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut untuk itu ya. Yang kedua teman-teman itu adalah Kingdom Protista. Oke ya, Kingdom Protista ini teman-teman dia punya ciri-ciri. Yang pertama adalah bersel satu atau uniselular, tapi ada juga yang multiselular ya. Uniselular, ada juga yang multiselular. Multiselular biasanya kita kenal seperti ganggang laut ya. Nah, kemudian protista ini juga memiliki membran inti ya. Maka kalau dia punya membran inti, maka kita sebut dia sebagai eukariotik. Kalau nggak punya membran inti, maka kita sebut dengan prokariotik gitu ya teman-teman. Kemudian protista ini dibagi atas 3 jenis ya. Ada yang mirip jamur, ada mirip tumbuhan, ada mirip hewan gitu ya. Nah, kenapa dikelompokkan seperti ini ya? Karena begini teman-teman, saya akan jelaskan ini ya. Protista ini kenapa ada yang dikatakan dia mirip jamur? Karena secara struktur tubuh dan juga cara reproduksinya itu berbeda dengan jamur ya. Jadi
apa namanya, dia nggak punya apa namanya, tidak berklorofil, ya, sama seperti jamur juga nggak punya klorofil, tetapi masalahnya secara struktur membrannya mirip ganggang, ya. Gimana maksudnya, nanti itu kamu sekali lagi pelajari lebih detailnya di SMA, begitu ya. Kenapa sekali lagi dia disebut dengan mirip jamur? Karena apa namanya, secara struktur tubuh, ya, dia hampir-hampir mirip sebenarnya, tetapi dia nggak sama seperti jamur, ya. Dia di bagian struktur tubuh hampir mirip, ya. Kemudian reproduksinya juga agak sedikit berbeda, ya, dari jamur. Kalau jamur kan dia punya apa namanya, serbuk gitu ya, untuk bisa bereproduksi. Nah, teman-teman, untuk protista mirip jamur ini dia masih dibagi lagi atas beberapa bagian atau beberapa organisme. Yang pertama adalah Myxomycota, atau kita kenal dengan jamur lendir. Kemudian ada Oomycota, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya banyak banget teman-teman apa namanya yang kita mau bahas sebenarnya. Jadi sekali lagi ini saya nggak bahas secara mendetail, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, ya, atau kadang-kadang kita kenal sebagai nama lainnya adalah fitoplankton, ya. Itu untuk yang uniselularnya. Tapi kalau misalnya yang multiselularnya, biasanya protista mirip tumbuhan ini disebut dengan alga, gitu ya. Kalau fitoplankton, teman-teman, asal kalian tahu ada satu fakta, yaitu adalah fitoplankton ini, teman-teman, dia itu sebagai penyumbang oksigen terbesar sebenarnya di bumi kita, ya. Sebenarnya penyumbang oksigen yang terbesar itu bukan tumbuhan tetapi fitoplankton, ya. Sekitar 70% aktivitas fotosintesis itu disumbang oleh yang namanya fitoplankton, gitu ya. Sehingga fitoplankton ini dengan 70%-nya proses atau aktivitas fotosintesis, maka dia menyumbang, ya, oksigen terbesar bagi bumi kita, oke, ya. Nah, protista mirip tumbuhan ini kenapa dia digolongkan mirip tumbuhan? Sekali lagi karena dia mampu berfotosintesis. Tetapi apa yang membedakan mereka, ya? Yang membedakan mereka adalah satu, ya, dari struktur tubuhnya, ya, itu sangat jauh berbeda dengan tumbuhan yang kita kenal, gitu ya. Kalau tumbuhan yang kita kenal itu punya akar, daun, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ini nggak punya sama sekali, gitu ya. Nah, kemudian habitat itu berada di dalam air, gitu ya, tersebar di lautan ataupun danau. Jadi berada di dalam air, sedangkan tumbuhan itu kan nggak selalu berada di dalam air, gitu ya. Kalaupun ada yang di air, ya itu biasanya daunnya masih di atas permukaan air, gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman untuk protista sendiri itu dibagi atas 7 filum, ya. Itu banyak banget teman-teman. Nanti sekali lagi saya tidak membahas secara detail di sini. Kemudian yang terakhir adalah protista mirip hewan. Kalau misalnya protista mirip hewan ini, teman-teman, itu contohnya adalah protozoa, gitu ya, protozoa. Nah, protozoa ini biasanya hidup di air tawar, air laut, atau air payau, ya. Dan juga ada yang hidup di dalam tubuh organisme yang multiselular. Nah, lalu kegiatan hidup daripada
protista mirip hewan atau protozoa ini itu dilakukan oleh selnya itu sendiri, ya, dengan menggunakan organel selnya, yaitu adalah membran plasmanya, sitoplasma, dan mitokondria, ya. Nah, peran-peran daripada protista mirip hewan ini atau protozoa biasanya punya peran sebagai agen yang membusukkan sisa organisme yang telah mati, tapi ada juga yang bersifat parasit pada tubuh organisme, ya. Contohnya itu adalah penyebab penyakit malaria, ya, itu disebabkan oleh protista mirip hewan ini, gitu ya. Lalu perkembangbiakannya biasanya aseksual, ya, itu dengan cara pembelahan binar, gitu ya, atau juga bisa melalui yang namanya konjugasi. Lalu protista mirip hewan ini kenapa dikatakan dia mirip hewan? Karena punya alat gerak, ya, punya alat gerak. Ada yang bersilia itu berarti berambut getah, lalu ada berflagellata atau flagel atau berbulu cambuk, dan juga berkaki semu atau kita sebut dengan pseudopia, ya. Tetapi ada juga yang nggak punya alat gerak sih, ya. Oke, kemudian untuk fungi, teman-teman, ya, ini saya nggak bahas banyak karena fungi ini tentu saja berbeda dengan tumbuhan, gitu ya. Pertama adalah ciri-cirinya ada yang bersel satu ataupun bersel banyak. Yang kedua adalah sel-selnya sudah pasti memiliki sel yang maksudnya membran inti, ya, sehingga kita kenal jadi sel eukariotik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tidak memiliki klorofil, gitu ya. Jamur tidak berklorofil, ya, teman-teman, ya. Lalu bagaimana dia mendapatkan makanan, itu nanti ada di poin kelima. Kita ke poin keempat dulu, berkembang biak dengan spora, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara tadi protista mirip jamur dengan jamur itu sendiri, ya. Kalau protista mirip jamur itu tadi dia membelah, gitu ya, pembelahan binar, sedangkan kalau yang ini dia berkembang biak dengan cara spora, gitu ya. Yang kelima adalah dapat hidup sebagai pengurai, teman-teman, ya. Ada yang menguntungkan, ada juga yang parasit, gitu ya. Jamur ini sekali lagi, teman-teman, mengambil makanan dari tubuh inang, ya, yang biasanya dia tinggal serap nutrisi dari tubuh inangnya saja untuk bisa hidup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk kingdom Animalia. Nah, kalau kingdom Animalia, teman-teman, itu dibagi atas dua kelompok besar, gitu ya, yaitu adalah vertebrata yang memiliki ruas-ruas tulang belakang, dan juga yang invertebrata atau avertebrata, yaitu adalah kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, di sini udah ada daftarnya, teman-teman. Untuk vertebrata ada dari kelompok-kelompoknya itu ada 5 anggota kelompok, sedangkan avertebrata yaitu invertebrata itu memiliki 8 anggota kelompok, gitu ya. Kita akan bahas secara singkat dari kelompok-kelompok ini. Pertama, vertebrata yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama adalah kelompok Pisces atau hewan-hewan yang ada di air, gitu ya. Nah, ciri utamanya adalah tubuhnya itu ditutupi oleh kulit yang bersisik atau berlendir, ya. Kemudian alat geraknya merupakan sisik dan juga bernapas menggunakan insang, gitu ya. Nah, dan beberapa dibantu dengan labirin, ya, pada insangnya. Kemudian reproduksinya dengan cara bertelur atau ovipar. Kemudian habitat umumnya ada di air. Kemudian suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, atau kita sebut juga dengan berdarah dingin, gitu ya. Dan ini contoh-contoh daripada kelompok Pisces itu adalah ikan mas, ikan hiu, pari, ikan lele, dan lain sebagainya. Oke, jadi semua
spesies ini pasti akan bertelur, ya. Kemudian ada kelompok amfibi, teman-teman. Amfibi itu adalah kelompok hewan yang dapat hidup di dua habitat yang berbeda. Ada yang bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, alat pernapasannya berupa paru-paru dibantu juga gitu ya dengan kulitnya yang lembab. Kemudian untuk kulitnya sendiri atau tubuhnya sendiri itu ditutupi oleh kulit yang tipis, lapisan kulit yang tipis dan juga lembab atau juga berlendir. Kemudian kelompok amfibi berkembang biak dengan bertelur. Kemudian alat geraknya adalah kaki yang berselaput. Oke ya, ada 2 pasang kakinya yang berselaput, dan kemudian suhu tubuhnya juga berubah-ubah. Ya, kita kenal juga dengan berdarah dingin. Ya, contoh-contoh dari amfibi adalah ada salamander, katak hijau, ada katak pohon, ya, kodok, dan lain sebagainya. Nah, ketiga adalah kelompok aves atau unggas gitu ya. Ciri utamanya adalah tubuhnya itu ditutupi oleh bulu. Kemudian alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap. Kemudian bernapas dengan paru-paru dan juga kantong udara. Ya, reproduksinya dengan cara bertelur, habitatnya ada di darat, itu udah pasti. Kemudian suhu tubuhnya tetap atau berdarah panas. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan situasi pada lingkungan. Selanjutnya adalah kelompok reptilia. Nah, ciri utamanya adalah berjalan dengan cara melata. Melata itu berarti dia merangkak, teman-teman. Ya. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru. Alat geraknya ada 2 pasang kaki, ya. Tapi kalau khusus untuk ular nggak pakai kaki ya, tetapi menggunakan otot perut. Kemudian suhu tubuhnya berubah-ubah ya untuk reptilia. Kemudian reproduksinya juga bertelur dan juga ada yang beranak dan juga ada yang bertelur beranak. Ya. Kemudian ini adalah contoh reptilia, ada kura-kura, buaya, ada ular. Selanjutnya adalah kelompok mamalia. Kelompok mamalia ini pastinya ditutupi oleh rambut. Ya, kemudian hewan betinanya menyusui anak. Ya, itulah atau memiliki yang namanya kelenjar mamae atau kelenjar susu, gitu ya. Jadi ciri yang membedakan antara mamalia dengan kelompok vertebrata yang lain itu adalah punya kelenjar susu ya atau menyusui anaknya. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru. Lalu alat gerak aktifnya adalah sepasang kaki. Ada juga yang menggunakan tangan ataupun sirip ya untuk hewan mamalia air biasanya ya. Kemudian reproduksinya dengan cara melahirkan. Kemudian suhu tubuhnya tetap ya atau berdarah panas. Nah, itu untuk yang vertebrata. Sekarang untuk avertebrata, teman-teman. Ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama adalah moluska. Ya, moluska ini ciri utamanya adalah tubuhnya lunak. Ya, tapi masalahnya adalah kelompok avertebrata yang lain juga lunak gitu ya. Tetapi yang membedakan membedakan moluska dengan kelompok avertebrata yang lain adalah pertama, tidak memiliki segmen pada tubuh atau tidak berruas-ruas. Yang kedua adalah memiliki mantel yang membentuk cangkang ya. Jadi semua kelompok moluska ini ada yang bercangkang atau punya lapisan tubuh pelindung ya. Contoh yang bercangkang itu misalnya ada yang tiram mutiara, ada bekicot. Kalau cumi-cumi, kalau kalian perhatikan ya punya mantel di sini ya kalau kalian lihat. Nah, contoh lain daripada moluska ini adalah gurita atau remis gitu ya, dengan karang hijau. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok arthropoda. Arthropoda ya, tubuh dan juga anggota geraknya itu punya ruas ya. Kemudian di kepalanya terdapat antena ya. Antena ini berfungsi untuk sensoring lingkungan begitu ya, lingkungan sekitarnya. Kemudian memiliki rangka luar dari zat kitin ya.
kitin ini teman-teman itu adalah zat yang hampir sama seperti zat pelapis seperti lilin gitu ya, atau zat kitin itu biasanya juga terdapat pada rambut kita ataupun pada kuku kita gitu ya, zat kitin. Nah, contoh daripada kelompok arthropoda ini ada lipan ya, atau kelabang ya. Kalau kalian lihat tubuhnya bersegmen ya, atau berbuku-buku. Kemudian kakinya juga kalau di zoom itu juga punya ruas-ruas ya. Kemudian ada juga krustasea yang termasuk udang-udangan. Kemudian ada arachnida atau laba-laba, dan juga ada insekta atau serangga gitu ya. Nah, kalau kalian lihat itu belalang, yang mungkin pernah lihat belalang secara langsung, pada bagian abdomen atau bagian perut ke belakang ke ekornya itu berruas-ruas teman-teman ya. Kakinya juga demikian. Selanjutnya adalah ini berdasarkan jumlah pasang kaki dan juga antena pada arthropoda ya. Kalau krustasea jumlah pasang kakinya ada 5 ya, kemudian jumlah pasang antenanya ada 2. Kalau arachnida jumlah pasang kakinya 4, sedangkan jumlah antenanya nggak ada gitu ya. Kemudian kalau misalnya di insekta, dia punya 3 pasang kaki, kemudian mempunyai 1 pasang antena ya. Sedangkan Myriapoda itu jumlah pasang kakinya bisa cuma ada 1 pasang atau 2 pasang, kemudian jumlah antenanya ada 1. Nah, coba kalian lihat untuk Myriapoda teman-teman, itu contohnya kelabangnya. Jadi artinya gini, setiap satu ruas pada tubuhnya itu terdiri atas 1 atau 2 pasang kaki gitu ya. Kalau kalian lihat di situ kan banyak banget tuh, kalau kelabang kan kakinya banyak. Nah, artinya sebenarnya yang dilihat adalah satu ruasnya itu ada berapa pasang kaki gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman adalah kelompok Porifera ya. Kelompok Porifera ini adalah hewan yang tubuhnya itu dipenuhi oleh pori-pori yang seperti spons begitu ya, dan memiliki rangka yang luar dan biasanya melekat di bagian dasar laut. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya adalah Spongia, atau biasanya ini seperti saya lupa lagi namanya ya. Ini Porifera, intinya dia seperti terumbu karang begitu ya teman-teman. Ada ada pori-pori di dalam pada sekujur tubuhnya. Selanjutnya adalah kelompok Echinodermata. Oke ya. Hewan ini ya, tubuhnya ditutupi oleh duri terbuat dari karbonat dan habitatnya ada di air laut. Karbonat itu tahu ya, itu adalah senyawa karbon dan juga senyawa hidrogen gitu ya. Nah, contoh daripada Echinodermata ini ya, walaupun tubuhnya lunak tetapi berduri. Nah, contohnya adalah bintang laut ya. Kemudian bulu babi ini teman-teman di bagian dalamnya, kalau misalnya kita udah patahkan semua durinya itu, kita pecahkan kita bongkar begitu ya, bagian tengah dari tubuhnya itu lunak gitu ya. Kemudian ada teripang juga ya, semacam ulat gitu ya, tapi berduri. Nah, kemudian kelompok Coelenterata. Kalau Coelenterata ini teman-teman, tubuhnya itu memiliki rongga di bagian tengah ya, kemudian memiliki tentakel dan biasanya itu berbentuk polip ataupun medusa, dan habitatnya sudah pasti di laut. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat ini Hydra ini ya, itu adalah yang termasuk dalam bentuk polip ya. Polip ini bentuk polipnya teman-teman. Sedangkan kalau dia berbentuk medusa itu yang ini anemon laut dan juga ubur-ubur gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ada invertebrata yang lain ya. Ini adalah kelompok invertebrata yang tergolong di dalam cacing-cacingan gitu ya. Nah, yang pertama adalah Platyhelminthes. Itu adalah cacing pipih. Cacing pipih ini yang saya pernah jelaskan ke kalian dulu ya tentang planaria. Nah, cacing pipih ini teman-teman
Karena kenapa dikatakan dia cacing pipih? Karena memang permukaan tubuhnya itu lebar dan tipis gitu ya, sama kayak cacing hati ini ataupun planaria. Nah, yang selanjutnya adalah nemathelminthes atau cacing gilik. Ya, cacing gilik ini kenapa dikatakan dia cacing gilik? Ya, karena struktur tubuhnya berbeda dengan plathelminthes atau annelida. Ya, cacing gilik ini dia bentuknya lebih tipis, tetapi bentuknya itu kayak circle gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat karet gelang, ya karet gelang itu kayak gitu kurang lebih bentuk daripada nemathelminthes. Ya, atau cacing gelang biasanya disebut dengan nemathelminthes ini. Sedangkan yang terakhir adalah annelida atau cacing gelang. Ya, apa bedanya antara annelida dengan cacing gilik itu? Yaitu adalah dari struktur di dalam tubuhnya, ya, dan fungsi tubuh. Kenapa bedanya? Kalau cacing gelang ini dia itu masih bisa ketika dimakan begitu ya, maka tubuhnya itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan nemathelminthes ya. Nah, cacing gelang ini teman-teman contohnya adalah lintah ataupun cacing tanah. Sedangkan kalau cacing gilik ini ya bentuknya sangat tipis. Dia memang kayak gelang, cacing gelang, tetapi bentuknya lebih kecil lagi. Ya, secara kompleksitas tubuhnya cacing gelang itu lebih kompleks dibandingkan cacing gilik. Gitu ya. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Ini adalah yang terakhir teman-teman. Kingdom plantae itu dibagi atas 3 kelompok besar. Ya, ada kelompok lumut, kemudian nanti ada yang kelompok yang paku, dan juga tumbuhan berbiji. Ya, untuk plantae teman-teman, pertama kita akan bahas tentang Bryophyta atau lumut. Nah, sebenarnya lumut ini banyak banget jenisnya, tapi di sini saya secara umum saja saya akan jelaskan. Yang pertama, sudah memiliki akar. Udah pasti ya, lumut itu punya akar, kemudian punya batang, udah punya daun, tapi masalahnya daunnya itu belum bisa kita bedakan dengan batangnya. Ya, makanya dikatakan kelompok lumut ini daunnya itu kita sebut dengan talus. Ya, karena apa? Karena daunnya bukan daun yang sejati. Ya, kemudian yang kedua, belum memiliki berkas pembuluh angkut. Ya, nggak punya xylem dan phloemnya. Kemudian memiliki rhizoid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat yang lembab. Rhizoid ini semacam akar teman-teman. Ya, dia menempelkan tubuh lumut pada tempat yang lembab dan teduh. Dan yang terakhir adalah mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, teman-teman, kalau satu fakta menarik tentang lumut, ya, kalau lumutnya warna hijau, biasanya kalau misalnya kalian ketemu ada lumut, lalu ada lumut ini menempel pada entah dinding rumah atau misalnya di lantai begitu ya, kalian bisa bedakan gitu ya. Kalau misalnya dia ada gradasi warna dari hijau menuju ke oranye, nah itu sebenarnya lumut ini bisa memperlihatkan kepada kita tentang kualitas udara pada lingkungan itu, gitu ya. Jadi semakin hijau sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas udara di situ sangat bersih. Nah, semakin kuning atau oranye itu menunjukkan bahwa kualitas udara di situ, di tempat tersebut kurang baik, gitu ya, atau kurang bersih. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Tumbuhan paku maksud saya. Ya, tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, gitu ya. Lalu udah punya juga tuh berkas pembuluh angkutnya. Ya, xylem phloem udah punya, tetapi masalahnya adalah yang membedakan dia antara tumbuhan yang berbiji dengan tumbuhan paku ini adalah pada daun dewasanya itu ada sorus teman-teman, ya, tempat spora atau berbintik-bintik biasanya. Jadi daunnya itu tidak mulus seperti daun pada tumbuhan berbiji, tetapi ada bintik-bintiknya, gitu ya. Bintik-bintiknya ini tempat penyimpanan spora. Apabila nanti kemudian sporanya sudah matang, maka sorus ini akan pecah, lalu sporanya itu akan
menyebar terbang di bawah angin gitu ya. Nah, sama seperti lumut, tumbuhan paku juga memiliki pergiliran keturunan ya, atau metagenesis ya. Jadi sebenarnya mereka hampir sama di bagian di bagian reproduksinya, sama-sama menggunakan spora, tetapi secara struktur daunnya agak berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji. Oke ya. Tumbuhan berbiji ini pernah kita bahas juga di kelas 8 dan 9 ya. Jadi kelompok tumbuhan berbiji ini memiliki akar, batang, dan daun sejati, itu udah pasti. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh angkut. Ketiga, menghasilkan biji ya sebagai alat perkembangbiakan ya. Kalau lumut dan tumbuhan paku memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Kalau tumbuhan berbiji menggunakan biji untuk berkembang biak. Nah, berdasarkan letak bakal biji, teman-teman, spermatopita dibagi atas dua ya, Gymnospermae dan Angiospermae. Ini pernah saya jelaskan, jadi kita hanya bahas sedikit saja tentang ini. Nah, ciri yang membedakan antara Gymnospermae dan Angiospermae itu adalah Gymnospermae itu memiliki biji terbuka, yang artinya bahwa biji tumbuhannya tidak dibungkus oleh daging buah. Nah, kalian lihat di sini ya, tumbuhannya contohnya tumbuhan buah pinus ataupun belinjo. Nah, atau pakai saji. Jadi benar-benar bijinya itu tidak ada daging buahnya. Sedangkan kalau Angiospermae itu adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup, yang artinya bahwa bijinya itu ditutupi oleh bakal buah atau daging buahnya ya. Banyak sekali nih teman-teman, mangga, kemudian jambu biji ya, kemudian durian ya, itu termasuk teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lagi ya, bahwa ternyata Angiospermae ini masih dibagi dua lagi gitu ya. Bagi atas dua, yaitu adalah dikotil dan monokotil. Ya, kalian lihat di sini ya teman-teman, ini adalah pembeda antara dikotil atau monokotil. Kalau dikotil ya, dari bijinya aja, keping bijinya kita lihat pada saat terjadi perkecambahan, kalau misalnya dia dikotil maka dia akan terpecah menjadi dua. Sedangkan kalau misalnya yang monokotil dia nggak akan pecah, nggak akan terbelah. Kemudian dari tulang daunnya kita lihat bahwa monokotil berdaun sejajar ya, atau melengkung, sedangkan kalau dia dikotil biasanya dia akan menyerip. Kemudian dari batangnya ya, berkas pengangkut pada monokotil itu tersebar, sedangkan kalau misalnya dia dikotil itu berada dalam satu lingkaran dan teratur ya. Kemudian dari bunga kita lihat bahwa monokotil biasanya bagian perhiasan bunganya itu kelipatan 3, sedangkan kalau dikotil biasanya kelipatan 2 ya, 2, 4, 6 dan seterusnya. Lalu dari segi akar, bahwa monokotil dia akarnya serabut, sedangkan kalau dikotil biasanya akar tunggang gitu ya. Nah, ini contoh-contoh untuk monokotil, ada padi, jagung, ada pisang gitu ya. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang monokotil. Sedangkan kalau yang dikotil itu yang ya durian, mangga dan sebagainya ya. Itu saja teman-teman untuk pagi hari ini ya. Kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, saya punya PPT yang lengkapnya ya, tetapi hanya sampai di fungi saja ya, yang saya masih dapatkan sampai saat ini. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut, kalian bisa DM saya atau online saya juga, terserah. Saya akan berikan PPT-nya apabila kalian inginkan gitu ya. Itu saja teman-teman untuk pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti sampai sejauh ini, dan saya harap ya, baik kalian nanti ke depannya mau masuk IPA atau IPS ya, saya harap ini bisa berguna bagi kalian gitu ya. Itu saja teman-teman untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.